Allah, kita sudah dibacakan tentang hikam. Yang menarik, hikam ini ternyata ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Hikmah sebelumnya kurang lebih maknanya, kalau mboten hafal, antara kita sama Allah itu kan tidak ada hijab. Yang ada hijab itu bahkan dijelaskan bahwasanya laukana, jika ada antara kita dengan Allah ada satir, artinya tidak ada satir antara kita dengan Allah, tetapi ada hijab. Hijab itu apa? Hijab itu yang menutupi diri kita. Artinya kalau satir itu sesuatu yang hissi, yang jelas, bahwasanya antara kita dengan Allah tidak ada penutup yang berbentuk benda. Tapi tetap saja kita tidak bisa melihat Allah. Apa yang menghalangi kita melihat Allah adalah hijab. Tetap kita tertutup, tetapi tertutup dengan sesuatu yang wahmi, sesuatu yang bayangan tok. Kita ini ditutupi oleh bayangan kita. Bagaimana caranya agar bayangan kita ini hilang? Karena bayangan adanya hijab itu muncul dari tolak fikir kita. Nah, tolak fikir kita itu muncul karena sifat kemanusiaan kita yang tercela. Ausofi basyariyatika. Maka agar kita bisa menghilangkan gambaran-gambaran hijab untuk melihat Allah, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengeluarkan akhrij min ausofi basyariyatika. Keluarkan sifat-sifat kemanusiaan kita yang berlawanan dengan ibadah kepada Allah. Artinya setiap manusia itu diberikan sifat basyariah. Kita mempunyai sifat basyariah semua. Apakah sifat basyariah kita ini jelek semua? Ya enggak. Allah menciptakan sifat-sifat hawa nafsu itu pasti mempunyai tujuan, pasti mempunyai hikmah. Contoh paling simpel, kita itu diberikan nafsu makan sama Allah. Tujuannya apa? Agar kita bisa bertahan hidup. Jika manusia tidak mempunyai nafsu makan, maka dia akan mati karena nggak mau makan. Yang sakit nih dulu, yang sakit itu paling simpel, loro itu dijupuk rasane nafsu makan tok, wis gak enak kabeh. Lidah diparingi Allah rasa pahit, hilang nafsu makan, ambyuk sak kabeh-kabeh. Hanya menumbuhkan nafsu makan saja butuh beberapa obat, vitamin, perangsang nafsu makan dan sebagainya. Itu nafsu. Ada manfaatnya. Tetapi yang jadi masalah jika kita makan melebihi takaran. Ini sudah sifat jelek. Makan sifat baik, tetapi melebihi takaran sudah jelek. Opo maneh makan yang bukan haknya. Ini tambah jelek lagi. Contoh lagi, soal gampang-gampang aja. Makan, ngumpuli istri, bergaul dengan istri, bercanda dengan istri, guyon. Ya untuk bojo ku ya diguyon, ya jauh mentang-mentang orang laki-laki itu nggak pernah guyon nama istri. Tegas, kadang-kadang ngapunten. Laki-laki tuh cek kepingin gagah itu tegas, gak tahu guyon, bojone gak tahu dijak guyon. Istri itu sering-seringlah dijak. Mbok iseng, balasan itu iseng. Lewat dijuil, lewat ditepok,
pokoknya diusili. Agar apa sih? Minimal kita itu mempunyai tanda tangan di dalam rumah. Suatu saat misalnya kita pergi, bojo itu pasti kangen. Kangen jiwitane. Dan itu diajari sama Rasulullah. Siti Aisyah yang masih muda, masih sifat manjanya masih ada, Nabi mengikuti. Sesekali dalam perjalanan dijak balapan lari. Ayo balapan lari. Padahal Siti Aisyah waktu itu kurang lebih umur belasan tahun, 11, 12 sampai 15. Rasulullah sudah umur 50 ke atas. Tetapi karena itu adalah sebuah hal yang normal diikuti. Gak apa-apa balapan Melayu. Maka kita berhubungan dengan istri itu sesuatu yang baik. Tetapi jika berlebihan, guyon, tapi nek kememelen ya dadi elek. Apa maneh bojone wong liya itu barang lebih parah lagi. Sesuatu itu jika pas takrane insya Allah baik. Yang min ausofi basyariyatika ini ketika sudah sifat-sifat tercela yang melebihi batas-batas, karena Allah ketika memberikan kita sifat-sifat basyariyah itu pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Apapun yang engkau ciptakan itu pasti untuk manfaatnya, pasti. Sering kita bahas masalah gak usah tadi bahas virus ya. Virus corona itu pasti ada manfaatnya. Virus sendiri yang ada di dalam tubuh kita ada yang namanya bakteri. Bakteri itu kalau sebenarnya kan penyakit. Tapi kalau nggak ada bakteri, makanan yang ada di dalam tubuh kita gak busuk. Cik mangan rempelo ya bentuk rempelo. Mangan tempe ya bentuk tempe lah, keluar ke dalam, keluar lewat kita bentuk tempe apa gak gila mangan tempe meni-meni. Itu faedahnya bakteri yang ada di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini jutaan bakteri yang Allah ciptakan. Ada manfaatnya, tetapi jika berlebihan maka jadi Wow, bahas darah putih. Darah putih itu bagus. Jika kurang, maka biasanya yang diserang dengan penyakit virus HIV, AIDS, itu yang diserang adalah ketahanan tubuh, yaitu darah putih. Sel darah putihnya mati, habis, kalah, lemah. Sehingga orang yang kehilangan darah putihnya, daya tubuhnya remah, sakit dikit bisa berakibat dengan kematian. Itu virus HIV AIDS. Tapi jika berlebihan ya jadi penyakit. Semua itu takrane jelas. Allah menciptakan sifat-sifat yang ada di dalam tubuh kita, dalam diri kita pasti ada hikmahnya. Yang jadi masalah jika itu berlebihan. Dan kitab Iqadhul Himam, syarahnya Hikam Syekh Ibnu Ajaibah atau Ibnu Ajibah, memberikan ulasan yang bagus. Apa sih sifat-sifat basyariah? Yang paling pertama adalah sifat nafsu bahaimiyah, nafsu kehewanan. Apa nafsu kehewanan? Nafsu kehewanan itu nafsu yang berhubungan dengan nafsu perut dan nafsu farji. Kadang-kadang nek bahasae Kiai kula, menungso iku sing digoleki mung enake sakilan. Sakilan ya biasa ya Abanas itu kan gitu. Sakilan nok cangkem. Enake sate iku sampai mek sakilan tok. Nek nang jero weteng ya gak krasa enak. Antara sate ambek lentu padha. Nek wis melebihi sakilan.
Begitu juga Pak, ngapunten. Nafsu bawah, yes kurang lebih mesak monoton. Kurang lebih. Ada yang kurang, ada yang lebih maksudnya. Begitu juga sama ngapunten. Itu nafsu nih podo ambek nafsu nih wedus. Nah kalau manusia mencari melebihi kambing, mangan sak wake-ake dan ya melebihi kambing, itu nafsu bahaimiyah. Manusia yang dicari rata-rata itu kadang-kadang dibahas sekarang ini orang yang nggak punya uang atau uang itu pasti mikirnya cuma besok makan apa. Sebelum itu ada yang kurang, itu makan besok bisa makan atau tidak. Ada yang sampai tahap itu. Besok makan enggak ya? Itu ada. Wow, diceritakan Ustaz Ali nek wis telat kiriman itu suatu saat, tapi kalau di pondok nggak sampai. Tapi akan suatu saat pada titik besok isok mangan nopo ora. Kalau sudah mulai banyak akan muncul pertanyaan besok makan apa? Wis kecukupan akeh baru besok makan siapa? Itu manusia, nafsu bahaimiyah. Orang-orang yang bisa melewati, mengeluarkan sifat-sifat nafsu bahaimiyah ini akan menjadi rohaniawan. Wong sing zuhud, mangan sacukupe. Gak kemantil ambek dunyo, gak kemantil nek bahasae ngapunten Gus Miftah nate opo ae nek kakean ngan boleh dadi elek. Sing itu misale dicontohno ngaceng api, ngacengan elek. Itu kan sama dengan kalau sudah berlebihan apapun itu. Banyak hal kalau sudah tambahingan atau yang alian berlebihan itu pasti sudah jadi jelek. Itu. Nah, yang kedua adalah nafsu syaitonia. Nafsu syaitonia ini hubungannya dengan nafsu yang hubungan dengan badan kita, rohani kita. Kalau mau dibahas hubungan nafsu-nafsu, sifat-sifat basyariah yang muncul pada diri kita. Awalnya bila diterapkan pasti pas dan itu baik. Contoh, marah. Marah itu baik jika pas pada waktunya. Marah ketika hak-hak Allah atau hak-hak manusia yang lain dilecehkan, kita marah. Tapi jika berlebihan jadi pemarah, maka itu jadi jelek. Sombong, lu sombong itu ada baiknya. Sombong itu ada baiknya. Nyumbungi wong sombong itu sedekah. Sombong itu membuat orang, akhirnya orang sombong itu mempunyai harga diri. Apa kalau itu keprawiraan ya? Orang kalau gak punya rasa sombong, gak punya rasa harga diri, diide-ide, dimaki-maki, agama dilokno, pangerane dianu, meneng kamu tuh sumbungi belas. Beda kayak. Perlu sifat sombong, perlu, tetapi takerane kudu pas, tempatnya juga kudu pas. Jika berlebihan dan salah tempat maka jadi sifatul mazmumah. Ini. Nah, dalam keseharian kita, kalau Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya kemarin kebetulan sempat baca, menarik. Seorang hamba itu apa sih? Sama dengan ini, kebetulan kok tadi saya pikir nyambung. Hamba itu, Abdullah, adalah ketika semua manusia itu mempunyai keinginan, tapi Allah juga punya keinginan. Jika keinginan kita samakan dengan keinginan Allah, baru itu yang namanya Abdullah.
sama dengan ini min ausofi basyariyatika. Kenapa? Jika keinginan kita samakan dengan keinginan Allah, selaras dengan keinginan Allah, baru itu kita bisa keluarkan sifat-sifat basyariah. Contoh paling gampang, sampean nggak ada sepeda motor, kepingin melayani banter, nek gawe sepeda motor, udan jas udanan, lah gak wedi ciprat payan cerot, tapi orang lain ono Pak Haji lagi sarungan tapi budar ceramah baju putih, sampean sing mentang-mentang pakai jas udan payan tercerot, apa yang terjadi? Maka manusia, keinginan kita dibatasi dengan aturan-aturan. Lampu merah, nek karepe ati lah gak ono lampu merah. Wijo terus. Tapi keinginan kita dibatasi. Orang yang keinginannya mengikuti aturan yang ada dalam dunia itu baru dianggap taat. Kita taat dengan pemerintah, taat dengan aturan lalu lintas. Kenapa? Jika keinginan kita ngebut di atas sekian, kita batasi mengikuti aturan pemerintah, maka itu namanya disebut taat. Tapi kalau kita sakarepe dhewe, nah itu pasti akan terjadi masalah-masalah. Begitu juga dengan kita. Aturan-aturan yang Allah berikan, tujuan salah satunya agar kita ini cocok, nyambung, mengikuti, tunduk terhadap aturan Gusti Allah. Paling simpel, dikit malih. Sholat itu kalau kita perhatikan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya. Tapi yo ono guru ngaji ngapunten merkosa santrine. Wonten ada orang yang ahli ibadah dengan entengi mateni orang, padahal itu semua perbuatan keji dan mungkar. Kok iso? Karena sholatnya bukan karena tunduk, bukan karena mengikuti keinginan Allah, tetapi mengikuti keinginan dirinya sendiri. Orang yang hanya sholat untuk memperbaiki casing, badannya jembleng keri, bodine koyo wong Islami, ini cuma memperbaiki casing, tetapi sifat basyariahnya, sifat sumbunge lo, kadang-kadang ngapunten lo, banyak orang semakin tinggi ilmune, semakin rajin sholate, tapi sumbungi semakin tinggi. Kenapa? Karena ngapunten sholatnya belum inni wajjahtu wajhiya, belum itu. Sholat cuma menjadi rutinitas, sholat cuma menjadi ben didelok wong, hanya memperbaiki mazahir, casing-casingnya. Ini yang perlu kita latih. Banyak latihan-latihan, dan yang paling penting kalau mau dijelaskan, paling simpel agar kita bisa mengeluarkan sifat-sifat basyariah. Pertama adalah mengenal diri kita dulu. Sampean kepingin ngoncei sifat-sifat sing elek, tapi sifat-sifat sing elek gak ngerti, podo wae ambek goro. Maka harus belajar. Dan biasanya penyakit hati itu yang ngerti orang lain. Nek penyakit jasmani sing ngerti sampean, awakku rada gak enak, sing ngerti sampean. Tapi sifat penyakit hati, sombong, bakhil, kadang gak rumongso. Kita sombong itu loh, gak rumongso. Sing wong Jawa ndelok sombonge rek arek iki. Sing ngerti sombong itu orang lain, kita.
gak rumongso. Bakhil dan semua penyakit-penyakit hati itu orang lain, maka itu butuh guru. Butuh guru, jelas butuh guru. Nek sampean ngapunten apapun itu, apalagi kalau sudah hubungannya dengan thariqat dan sebagainya. Hubungan thariqat, wong thariqatan gak duwe guru yang membimbing, bukan hanya metode zikir kita, tetapi yang bisa diajak curhat, dimintai pertimbangan. Tanpa itu kita melakukan PDW bablas, kita akan tidak, zahirnya kita melaksanakan zikir mengingat Allah, tetapi batinnya, hakikatnya kita justru mengagungkan diri kita sendiri. Ini yang lagi-lagi harus kita latih. Di antara yang paling simpel, ngapunten, mengeluarkan sifat-sifat basariah kita itu adalah gelem istiqomah. Purun istiqomah itu sudah salah satu cara mengeluarkan sifat basariah kita. Karpe awak itu lah pingin enak turun nang omah, karpe awak itu lah pingin enak nonton TV, jagongan dan sebagainya. Tapi kita panjenengan berusaha mujahadah memerangi itu untuk bisa hadir dalam majelis zikran, majelis taklim di waktu yang malam begini itu salah satu. Dan mudah-mudahan istiqomah kita menjadi jalan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pun cekap semanten mawon, besok-besok bisa disambung lagi. Saking kula kalam wabillahi taufiq.